Shalom semua, selamat datang di Igen Talk. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang pemilu. Kami harap kamu dapat menonton dengan nyaman, dengan editing seadanya. Karena kali ini, waktu pengeditannya agak mepet. Mari kita memulai pembahasan ini bersama Kak Wira, Kak Karmel, Kak Erik, dan narasumber keren kita ada Kak Yuda. Aduh, bentar lagi masa jabatan Pak Jokowi udah mau habis ya? Iya nih, Iya juga ya. kita nih nggak tahu loh seperti apa presiden selanjutnya loh. Siapapun presidennya, tetap semangatnya harus solid. Aduh, solid banget pun sampai aku tuh kayak bingung gitu. Apa? Program Pak Jokowi tuh mau dilanjutin atau enggak? Biasanya nih kalau program ya, setauku nih sepengalaman hidupku ya, untuk program biasanya nggak pernah dilanjutin. Emang program barunya kayak gimana? Ya, nggak tahu sih. Nggak pernah nonton mereka kan. Emang harusnya kita nonton apa nih? Ya itulah calon presiden sama calon wakil presiden lah. Mending nggak usah ngomongin mereka deh. Bahaya tau nggak? Video ini bisa di take down loh. Justru karena terlalu fakta, makanya konten kita sering di take down. Oh gitu ya? Capek. Gini aja deh, daripada konten kita sering di take down, ini aku ada list lagu bagus. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Nah, Boleh. nyanyi apa nih? Lagunya apa ya judulnya? Hmm, Apa namanya? Aduh, aku lupa. Layaklah Layaklah segala bangsa. Sesuai obrolan kita ya. Oke, boleh. Besar dan agunglah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus layak disembah. Dan agunglah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus layak disembah. Tapi kalian tahu kan kalau pemilu itu dilaksanain tahun depan? Ya tahu dong, kan tanggal 14 Februari nih. Kan tanggal 14 Februari nih. Ya, sama kayak Valentine lah. Jadi harusnya dengan penuh cinta nih pemilu kita kali ini. Iya sih. Jadi kakak bisa mau milih ya. siapa? Kalau aku sih mending milih kamu sih harusnya. Aduh.
Jangan gitulah, coba serius dikit. Suaramu itu tuh penting loh buat masa depan negara kita. Emang suara kita didengerin ya? Aduh, offside. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya Kak. Oke, boleh. Tuhan, ini kami kembali untuk membicarakan segala hiruk pikuk politik di dunia ini. Kiranya Engkau yang senantiasa memberi kami hikmat dan kebijaksanaan agar segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Kak, dari tadi kita bahasannya berat banget gak sih? Bahas politik, bahas pemilu. Orang aja di sosmed bisa sampai berantem gara-gara beda pilihan. Iya sih. Gimana biar kita nggak kabur bahasnya di sini? Aku panggil yang ahlinya aja. Boleh. Iya, tadi kita sampai berdoa loh buat bahas ini doang. Iya. Nah, ini kita panggil aja ahlinya. Mana ya teman saya? Kak. Mas Yuda. Kemana ya? Oh, ini dia. Shalom bosku. Shalom. Apa kabar? Mari Kabar datang. baik, kabar baik. Kabar baik. Dulu dong, Oke, dulu dong. Kenalan dong, ini temanku ada bos Eri. Ada Erik, bos Karmel. Karmel, dan Wira. Wira. Masa lupa nama Izin ya. kamu? Iya, kan kita temenan. Oh iya. Aduh. Gimana kabarnya, Bro? Sehat Mas Wira. Ah, Dari tadi dengar-dengar pada bahas politik nih, kayaknya seru nih kalau kita bahas ya. iyalah seru dong politik. Jadi tuh dari tadi Kak kita bahas tentang pemilihan umum buat tahun depan. Orang kan tahu ya 2024 ini katanya tahun politik. Malah katanya bakal lebih panas dibanding tahun-tahun kemarin dan bakal lebih panas dari panasnya Jogja selama sebulan kemarin. Oh gitu Gerah ya. banget berarti ya. Jadi Gerah banget memang ya. harus lebih kental gitu panasnya kan? Iya, Ya, katanya gitu. karena politik sendiri kan artinya menggelitik. Jadi Jadi bisa. oh iya bisa politik deh. gitu Oh, ya. politik menggelitik gitu. Oke. Jadi nggak cuma panas tapi menggelitik buat badan kita. Kamu milih nggak tapi tahun depan? Nggak mau aku, nggak usah milih lah. Wah, jangan nggak milih dong. Milih itu penting loh buat kita. Tapi hak pilih kita ngaruh apa sih Kak buat masa depan bangsa? Ngaruh banget malah. Kan masa depan bangsa itu nanti kita yang jalanin ya. 10 tahun, 20 tahun lagi kan kita nih yang akan ngerasain apa yang terjadi di Indonesia. Untuk itu kita juga harus milih pemimpin lewat hak pilih kita di Pilpres tahun depan 2024 tepatnya 14 Februari supaya yang terpilih itu adalah pemimpin yang memungkinkan membuat keputusan dan kebijakan yang berpengaruh baik kepada kita. Misalnya nih, mungkin kalau aku gambarin 10 tahun lagi yang ada di pikiranku adalah aku bakalan kesusahan untuk cari rumah atau hunian. Tentu suaraku nantinya di tanggal 14 Februari 2024 akan mengarah kepada pemimpin yang punya rekam jejak, punya gagasan, dan punya pikiran yang akan menjadi kebijakan dan keputusan yang mampu menyediakan rumah terjangkau dan murah untuk diriku di masa depan. Jadi penting gak penting? Penting banget sebenarnya. Oke, mungkin kalau kita kayak gitu berarti kita ngomongin ya Kak, kayak mungkin dampaknya itu nggak bisa kita lihat hari ini kita milih, besok langsung ada gitu ya Enggak dampaknya, dong. tapi secara jangka panjang ya. Jangka panjang pastinya. Oke, berarti jangan pilih orang yang cuma janjiin rumah DP 0% berarti ya. Aduh, Udah jangan punya. gitu dong. Tapi gini Kak, Selebriti. kita katakanlah gini nih, aku nih yang tadi nggak memilih. Emang segitu pentingnya partisipasi kita gitu. Dan menurutku kalau misalkan nih, tadi kan aku nggak memilih nih. Terus caranya untuk, karena apa? Aku tuh nggak kayak ngapain sih buat milih juga, suara kita nggak didengerin juga gitu. Terus cara meningkatkannya tuh gimana sih? Biar kita tuh bisa percaya lagi gitu loh Kak. Gimana tuh cara meningkatkannya? Pertama sebelum kita jauh ke gimana cara ningkatin, ini fun fact ya, bukan fun fact sih sebenarnya informasi nih. Dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ngeluarin data tahun 2024 angka pemilih muda nih itu di angka 52%. Ini kalau misalnya kita pakai logika sederhana aja, andai kata kita sepakat pada satu calon, menang tuh calon. Hanya pakai suara generasi muda tuh, 52%. Artinya penting nggak? Penting banget. Berdampak banget. Kita seperti tadi jawaban sebelumnya, ya kita perlu untuk memilih yang sesuai dengan kita. Nah, gimana sih cara ningkatinnya? Kan toh juga kalau misalnya nanti terpilih nih, yang ya kita bilang Sokol adalah hari ini representasi anak muda, padahal nanti pas di sana ternyata nggak ngikutin apa yang kita mau, nggak melakukan apa yang kita mau. Gimana sih caranya kita? Yang nggak ada hal lain selain daripada kita percaya sama prinsip check and balances saja. Prinsip check and balances itu secara sederhana kan kita ketahui bahwa setiap pemimpin yang terpilih, kita punya kesempatan untuk ngecek kerjaannya dan menyeimbangkan setiap apa yang dia punya nih. Paling gampangnya. Check and balances nggak cuma lewat dari DPR, tapi juga dari kita sejak kita memilih. Dengan cara apa atau dengan teknik seperti apa.
kita pergi ke bilik suara adalah mencegah orang yang tidak kompeten, orang yang tidak amanah seperti tadi yang Masnya bilang. Gitu ya. Ya mungkin cukup. Ya bisa aku pertimbangin deh buat milih. Jadi yang pilihan pemuda memang penting ya. Apalagi kaum muda. Karena 52% nih berarti harusnya nantinya yang aku harapin nih suara kita bisa jauh lebih didengerin lah. Iya. Gitu. Tapi aku jujur ya, aku nih baru sadar juga loh Mas. Kalau ternyata suara pemuda, jiwa-jiwa muda, kaum-kaum muda di Indonesia nih sampai 52% ya ternyata ya. 52% benar, kalau dari skala 1 sampai 100 berarti udah 52% sendiri itu bisa menang benar ya. Bisa menang satu Paslon, satu putaran paslon, bisa satu selesai putaran kalau selesai. semuanya pada dukung orang yang sama gitu. Pantas sekarang semua calon pada mencoba dengan style yang muda ya. Betul. Gitu ya. Bikin jedak-jeduk gitu atau Oh gitu ya? Iya, jangan nonton kelihatannya TikTok ya gitu. kamu. Aku nggak pernah main TikTok nih. Wah, Susah FYP-nya. waduh. Nah, makanya tapi dari situ aku juga mikir, berarti sebenarnya kalau kita anak muda itu nggak berpartisipasi nih Mas Yuda nih, ada nggak dampak buruknya bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah? Dampak buruknya pasti tadi kayak jawaban yang tadi juga ya. Ke depan kita bakalan ketemu sama pemimpin yang gak ngebuka jalan untuk anak muda seperti kita ataupun keresahan-keresahan kita. Karena kan sistem politik di kita itu adalah sistem politik representatif ya. Kita nih ngasih suara kita ke wakil rakyat, ngasih suara kita ke pemimpin supaya mereka melakukan apa yang kita inginkan atau mereka menyelesaikan persoalan dan permasalahan serta keresahan kita. Jadi kalau kita nggak milih, berpotensi terpilih pemimpin yang jangankan akan menyelesaikan permasalahan kita, kayaknya untuk mengetahui permasalahan kita aja enggak gitu. Oke, jadi mungkin kalau kita memilih tiap pasangan itu pasti mungkin beda-beda ya. Mungkin gayanya mungkin ada kurangnya juga, tapi paling enggak mereka pasti punya pola pikir yang tepat untuk bisa menampung suara-suara rakyat gitu ya mungkin. Benar. Makanya kita nggak bisa asal pilih atau ngebiarin yang tidak kompeten yang terpilih gitu ya. Betul. Milih pasangan aja kita mikir kan. Nah, apalagi milih pemimpin ini ya. gitu. Iya, benar juga ya. Kak, tapi mau milih itu kan daftar dulu. Nah, terus kira-kira kita gini nih kayak pemuda, ada kendalanya nggak sih? Pasti ribet banget karena sistem pemilu kita itu pemilu yang sangat kompleks. Apalagi di pemilu 2024 ini ada satu kebaruan nih. Besok kita 14 Februari itu bakalan agak repot karena kita bakalan milih pakai 4 kertas suara. DPD, DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD tingkat provinsi, dan DPR RI serta presiden dan wakil presiden. Jadi bakalan repot banget. Nah, untuk dari tahapan pendaftaran, per bulan lalu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu udah mengeluarkan daftar pemilih tetap. Bisa dicek di DPT-nya masing-masing di KPU wilayah masing-masing, apakah NIK-nya udah terdaftar atau belum sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, mungkin permasalahannya adalah kalau misalnya ada kendala-kendala seperti saya sendiri nih, Mbak. Saya kan perantau nih ya. Aslinya saya kan dari Sumatera Utara. KTP saya KTP Sumatera Utara, tapi berdomisili di Jogja. Untuk itu kemarin kita udah banyak melakukan audiensi dengan KPU dan Bawaslu. Hari ini KPU itu menetapkan ada yang namanya TPS khusus di universitas sebagai bentuk penggambaran serapan perantau. Itu kebanyakan di Jogja itu kan mahasiswa ya. Benar-benar. Jadi kita bisa ikut milih di TPS khusus di beberapa universitas. Selain itu kita juga bisa numpang pilih. Nah, numpang pilih ini kita bisa daftarkan langsung ke KPU yang ada di sekitaran kita masing-masing, tingkatan kabupaten ataupun di Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan, agar kita bisa tetap memilih sekalipun bukan di daerah asal kita. Mungkin permasalahannya ada di sekitaran situ sih, Mbak, tentang keributannya. Nah, Kak, Secara teknis ya, Bang. Secara ya. teknis. gitu. Tapi menurutku nih, Gimana. kita kan sebagai orang Kristen nih, orang Kristen nih, Aduh. kita kan punya prinsip-prinsip dasar nih. Ini menurut kakak bisa nggak sih jadi kayak tolak ukur kita buat mengukur pemimpin nantinya gitu loh. Dalam menentukan keputusan ini, prinsip-prinsip Kristennya ada yang masuk nggak, Kak? Misalnya untuk gimana caranya membimbing, kan kita sebagai orang Kristen kan kita dibimbing, kita digembalakan. Izin bangun gereja dipermudah. Ya mungkin dari situ juga sih. Gimana ya, mungkin prinsipnya moral Kristen itu dalam menentukan sebuah pilihan deh. Kan ada nih moral Kristennya.
dalam menentukan sebuah pilihan. Menurut kakak gimana tuh? Aku mau ngutip kata-kata dari salah satu pahlawan nasional, orang Kristen, warga jemaat GPM, namanya Johannes Lemena, menteri di eranya Pak Karno. Dia mengatakan politik itu bukan alat untuk mencapai kekuasaan semata, tetapi etika untuk melayani. Nah, aku ngerasa ini jadi tuntunan buat kita sebenarnya, karena dia juga menyampaikan itu dalam pidato politiknya, bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, mau nggak mau kita harus ikut terjun di dalam politik secara aktif. Bukan hanya sebagai pemain politik atau sebagai calon DPR atau calon presiden, tetapi juga sebagai orang-orang yang turut serta mengawasi jalannya roda pemerintahan dan skema politik di Indonesia. Nah, terus tuntutannya dari mana nih? Mengutip kata-kata tadi, kita harus percaya bahwa politik itu bukan alat yang buruk, bukan sesuatu yang tidak baik, tetapi adalah etika kita untuk melayani. Tentu teladan kita adalah pelayanan dari Yesus ya, pelayanan kepada semua orang, pelayanan kepada semua golongan, tidak peduli orang Samaria, tidak peduli orang yang berdosa, tidak peduli seorang yang sakit, yang termarginalkan. Maka bimbingan kita adalah kita harus memilih nih pemimpin yang kira-kira juga meneladani hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu etikanya untuk melayani. Nah, dari situ kita bisa lihat dong rekam jejaknya atau gagasan yang dia bawa, apakah menyentuh ke semua lini atau enggak. Mungkin itu sih kalau dari pendapatku gimana iman Kristen bisa menuntun kita. Jadi prinsip-prinsip moral Kristennya tetap dapat gitu ya. Tetap Iya, dapat. Benar. melayani yang paling penting ya. Soalnya kita bicara pemimpin kadang mungkin yang bikin orang apatis soal politik itu karena orang menganggapnya setelah jadi dia jadi penguasa dia nggak ngapa-ngapain lagi, dia cuma nyuruh-nyuruh ya. Padahal kan harusnya kalau secara orang Kristen semakin tinggi posisi kita harusnya semakin melayani. Betul. Di ini ya, mungkin moral kayak gitu ya, Rick ya. Ya itu jadi ya yang tadi ku permasalahan kan karena prinsip-prinsip moral Kristen nih kan pemimpin kita bisa lihat seperti apa kan. Dari situ tipikal untuk melayani dari seorang pemimpin kita kan lihat dari diri Yesus ya. Benar. Ada nggak pada pemimpin kita? Meskipun ya mungkin mereka nggak tahu Yesus, tapi dari iman moral Kristennya harusnya dapat sih pembelajaran itu menurutku. Itu. Dan Apa? Masih bingung nggak soal tentang politik nih? Berat ya politik ini ya. iya pembahasan yang cukup Kamu bingung rumit. nggak, Mel? Aktif. Bingung. Kompleks nggak sih? Orang aja bisa sampai ribut loh. Grup keluarga tuh apalagi Iya, kan. bener. Jadinya ribut masalahnya. Sampai live group. Sampai live Live group, group, bener. cuma gara-gara salah kirim post doang. Kalau pilih yang nomor ini kayak gini, yang nomor ini kayak gini. Bahkan kalau kita mau foto aja, tangan kita mesti hati-hati gayanya. Makanya cuma boleh gini iya. doang sekarang. Makanya nggak bisa gaya cute-ku nggak bisa dikeluarin. Nah, iya, gaya yang metal, gaya yang Love love gitu-gitu udah nggak bisa tuh gara-gara politik ya. Aduh, tapi sayang banget nih sebagai anak muda kan kita mau nih untuk memilih ke depan ya. Untuk memilih ke depan, terus banyak juga untuk gaya-gaya kita, tentang style-style kita ke depan. Terus ini nih gimana ya? Bagaimana gereja dan pemimpin rohani dapat berperan saat ini untuk mengajak dalam memilih itu gimana Kak menurut Kakak? Kayak penting nggak sih Juga peran ya. mereka gitu? Karena Masuk kan akal sih. kita nih, terutama kita lihat di gereja kita nih, lihat di gereja kita banyak sekali umatnya kan banyak sekali ya Kak. Benar. Dan ini penting nggak sih peran pemimpin rohani kita dalam mengajak, terutama kan di gereja kita banyak nih anak mudanya. Menurut Kakak gimana? Aku punya satu pemikiran, memang nggak terlalu Gimana? tervalidasi ya. Orang Kristen tuh paling denger sama pendetanya, sama majelis jemaatnya, dan sama orang tuanya. Barangkali berangkat dari titah kali ya. Bahwa titah juga mengajarkan kita untuk mendengarkan tetua-tetua agama, juga mendengarkan Otoritas ya. otoritas gereja. Jadi menurutku sangat bermanfaat apabila mimbar gereja digunakan sebagai wadah untuk melakukan pendidikan politik. Tapi bukan politik praktis, yang artinya ya mimbar ikut serta mensosialisasikan pasangan nomor urut X, Y, Z ya. Tapi mimbar dijadikan alat untuk menyiarkan pesan-pesan damai menuju pemilu 2024. Misalnya nih dalam satu nats khotbah di GKI Gejayan yang indah ini pada satu hari Minggu menyampaikan bahwa secara tekstual mungkin dibacakan Alkitab, tapi selanjutnya dikontekstualisasikan dengan permasalahan yang tadi Masnya bilang nih.
ribut di keluarga, bagaimana misalnya sebenarnya apa sih yang lebih besar, kasih atau politik nih, atau pilihan politik nih. Pilihan politik kan cuma berlaku sampai 4 bulan 6 bulan ke depan. Iya benar. Kasih kan selamanya ya. Jadi menurutku peran gereja dan pemimpin rohani itu adalah menjadi salah satu saluran agar seluruh warga jemaat gereja itu terdidik secara rohani menghadapi tahun pemilu yang penuh dengan hambatan. Ya ada kebohongan, ada penyebaran kebencian, ada kemungkinan terjadinya disintegrasi keluarga, bahkan gak cuma disintegrasi bangsa dan lain-lain. Adu domba juga ya, Adu mau domba nggak? banyak banget sebenarnya. Padahal gereja itu isinya domba-domba Tuhan ya semua. Iya gitu. Tapi diadu. Diadu. Malah diadu. Jangan diadu deh. Karena kan apa ya, kayak sekarang nih orang, ya kita kita sebagai orang Kristen nih. Yoi. Sebagai orang Kristen ini kadang gimana sih Kak caranya kita biar nggak jadi seorang fanatik terhadap paslon-paslon yang ada gitu Kak. Karena kan kadang-kadang nih ketika aku melihat paslon ABC, terus semisalnya aku memilih salah satu calon di situ dan aku gimana nih caranya biar aku nggak menjelek-jelekan yang lain. Kadang kan ada juga nih yang paslonku yang paling hebat, paslonku yang paling oke gitu. Sedangkan yang lain mereka rendah-rendahin gitu. Caranya biar kita tidak seperti itu gimana Kak? Pernah baca Bu, ada satu pepatah Cina kuno mengatakan Wuji Bifan. Waduh, Wuji Bifan. ngerti nggak kamu? Di film Karate Kid ada tuh, dengar aja. Kung Fu artinya- Panda mungkin ada juga. Segala sesuatu yang baik itu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Madu itu baik, tapi dalam jumlah yang berlebihan pun bisa bikin kita sakit perut. Fanatisme tentu hal yang sama juga, kalau berlebihan itu sangat tidak baik gitu. Teladan-teladan kita di Alkitab, teladan-teladan Yesus juga menunjukkan hal yang serupa kan. Misalnya kayak siapa yang paling fanatik ya? Sebutnya Paulus lah ya. Paulus itu kan fanatik terhadap konteks agama Yahudi pada saat itu ya, sampai dia ngebunuh murid Yesus di awal-awal gereja kan. Dalam Kisah Para Rasul mungkin kita bisa telusuri kisahnya. Tapi ternyata itu ditunjukkan Tuhan sebagai perbuatan yang tidak baik. Ya. Pun konteksnya dalam pemilu kita di tahun depan, setiap fanatisme terhadap tokoh politik atau terhadap partai atau terhadap calon presiden atau calon wakil presiden juga hal yang tidak baik, apalagi sampai membuat kita menjelek-jelekan orang lain, memfitnah, menyebarkan berita bohong, kemudian bertengkar di dalam keluarga, di dalam pergaulan, pertemanan, gereja dan lain-lain. Kenapa ini tidak baik ya? Karena dari prinsip dasar yang pertama kita untuk tetap menyebarkan kasih, menyebarkan ajaran damai daripada Tuhan kita sendiri sudah disimpangi dengan adanya fanatisme yang berlebihan. Pun dalam Kisah Para Rasul juga ada satu teks yang mengatakan taatlah hanya pada Allah saja kan. Tidak taat pada calon pemimpin atau tidak taat pada tokoh politik sebenarnya. Betul. Memilih boleh tetapi objektif. Dan karena kita hanya taat pada Tuhan, maka seharusnya nilai-nilai Tuhan lain kita bawa dalam kontestasi politik di Pilpres 2024. Kayaknya bener banget omonganku ya. Kayak Tapi aku berat setuju, banget ya. tapi aku setuju sih yang omongannya Mas ini, karena apa ya, orang kalau terlalu fanatik juga nanti akhirnya dia satu sisi ya dia menyembah si tokoh politik yang dia seneng kan gitu. Walaupun mungkin itu dia berbuat benar atau salah, dia akan fokusnya ke hal itu sampai dia lupa konteks gimana kita jadi pemimpin juga harus melayani. Benar. Kita juga sebagai orang-orang Kristen juga harus melayani sesama, nggak peduli ini itu kan satu bentuk politik praktis yang Tuhan Yesus mungkin lakuin ya dulu ya. Dia melayani masyarakat, melayani apa gitu. Tuh. Gimana Kak Karmel? Udah jelas belum kayak gini? Jelas dong. Bener, Iya. ntar bingung. Emang mau milih siapa nanti? Aduh, Jangan Jawab dong. jawab nggak? Rahasia. Rahasia. Nah, kok kita samaan sih? Jangan-jangan. Padahal mau si adu domba sebenarnya. Aduh. Jangan dong. Oke. Gimana, jelas nggak kali ini? jelas. Oke. Tapi, aduh. Tapi ya, ada Tapi hatinya kan tuh. Gimana? ini kan Kak, nantinya pemimpin itu kan juga sebagai kehadiran Tuhan di dunia gitu, dunia politik khususnya gitu ya. Jadi kan kayak kita bilang kasih kepada Allah, tapi kan itu tersalurkan dalam pemimpin negara kita nanti gitu. Gimana tanggapan Kakak? Maksudnya berarti untuk memilih pemimpin kita juga harus bertindak untuk mengasihi dia nih. Atau gimana tuh? Tadi kan Kakak bilangnya soalnya kita menuruti perintah Allah, bukan Betul. pemimpin. Betul. Tapi kan pemimpin sebagai salah satu sarana buat perpanjangan tangan Allah juga. Oh, ya itu ada dalam konteks berbeda. Hmm. Maksudnya tadi adalah ketaatan kita itu sama Tuhan,
tidak menepiskan ketaatan kita sama pemimpin. Tetapi ketaatan kita pada pemimpin janganlah sampai melebihi ketaatan kita kepada Tuhan gitu. Ada juga kan perumpamaan yang dikasih Yesus itu tentang uang logam ya. Oh iya. benar. Untuk ketaatan kita kepada kaisar, pada saat itu kan kaisar ya, mungkin hari ini presiden lah. Iya. Sebenarnya Tuhan ngajarin kita untuk taat pada Tuhan dan taat pada pemimpin, tetapi jangan sampai ketaatan kita terhadap pemimpin yang adalah manusia melebihi ketaatan kita kepada Tuhan, Allah kita yang menciptakan kita gitu maksudnya. Oke, jadi ini ya. Oke, aku paham. Makin paham aku sekarang. Udah jelas banget sih Kak. Bener. Iyalah. Ntar pulang bahas lagi. Ntar masnya pulang nanti baru. Tadi ngomong apa sih? Tapi gitu. Tapi ngomong-ngomong sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, kayaknya ada baiknya diskusi kita ini kita tutup dengan doa nggak sih? Nah, Boleh. iya. Di sini aku pengen ngedoain kita semua yang ada di sini Boleh sih. supaya menghadapi Pilpres 2024 kita ada Damai. sejahtera Damai. di hati kita dan Cinta kasih juga cinta ada. kasih juga. Nggak cuma diadu domba. Nggak cuma dari domba. Hati-hati ente. Aduh, takut. Oke, Mike. Boleh teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk banyaknya berkat yang Tuhan berikan di dalam persekutuan kami yang indah. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk dapat bertukar pikiran dan berdialog tentang kondisi politik di negara kami. Kiranya Tuhan kami minta pertolongan dan terang daripada Roh Kudus-Mu agar apapun yang terjadi ke depan hingga masa pemilihan di Republik Indonesia ini kami penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan juga logika yang baik Tuhan untuk dapat menentukan arah bangsa kami ke depan. Perlengkapi kami Tuhan dengan setiap pengetahuan dan ilmu Tuhan, dan bantulah kami Tuhan agar dapat objektif dalam melakukan setiap perbuatan di setiap rangkaian pemilu ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa kiranya kasih-Mu terus melimpah bagi kami agar hati kami penuh dengan damai, menghindari setiap permusuhan dan kebencian, menghindari setiap pertengkaran dan dapat menjadi juru damai-Mu di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita nanti udah diskusi ya Kak dan Yoi. jelaskan. Nah, terus kita udah berdoa juga biar tidak menghilangkan nilai-nilai liturgis. Waduh, Waduh. dan Kristiani Gitu ya. juga. Kita mau nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Ku Berbahagia. Oke. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Semoga politik kita nanti seindah lagu ini ya. Itu, amin. Sampai jumpa di Igen Talk selanjutnya.
Bye bye. Bye bye.